Selamat pagi, Jess. Ini komen ini ya. Kalau komen kayak begini pasti saya replay ya karena ini bermanfaat. Kalau komen yang saya males-malesan ya, Pak saya ada asam urat, nah itu saya males replay itu. Pak saya ada darah tinggi, ya itu saya males replay. Pak saya ada kreatinin tinggi, saya males replay. Pak saya hipertensi, saya males replay. Pak saya stroke, nah saya males replay saya. Karena apa? Itu bukan fokus saya. Ya, itu fokusmu. Ya udah, jadilah seperti yang kamu yakini. Kalau kamu ngikutin fokusnya saya, fokusnya itu solusi, bukan masalah. Ya, fokusnya di solusi. Nah, ini pertanyaan ini termasuk fokusnya solusi nih. Pak Jess, suplemen apa yang direkomend buat mendukung pola makan ini? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Jess, orang mengatakan apa yang saya sampaikan seringkali diterjemahkan dengan IF. IF itu setelah saya selidiki, setelah saya cari, mereka menyebutnya intermittent fasting. Saya nggak ngerti intermittent fasting itu apa, saya nggak tahu IF itu apa. Saya sungguh-sungguh dengan jujur mengatakan saya tidak paham dan saya tidak mempelajari. Itu yang saya kasih tahu ke dirimu ya. Kenapa? Karena ketika saya membaca tentang IF, kamu harus memiliki jendela makan, ada yang 86, ada yang 8, 16, 16, 8, ada yang 18, 6, ada yang berapa begitu, bahkan ada yang 52, saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Tapi kalau mendengarkan orang memberikan penjelasan, mereka tidak makan selama 8 jam, dan kemudian makan 6 jam. Mereka tidak makan 16 jam, maka mereka makan 7 jam. Yang dimakan bebas, apa aja dimakan boleh. Dan selama tidak makan, mereka minumnya air putih, kopi, sama teh. Yang lain tidak boleh. Ya, ya itu masing-masing ya. Kamu mau menentukan nasibmu seperti apa kan itu hakmu, pilihanmu. Tapi kalau kamu mengikuti apa yang saya sampaikan, itu enggak main-main. Kenapa? Karena saya mengajari kamu 18 jam tidak makan, itu harus ternutrisi. Nah, itu bedanya di situ. Ya, harus ternutrisi. Dan kalau memang kamu minat 18 jam tidak makan, mesti ada tujuannya. Tujuannya apa? Saya sasarkan kepada kamu yang punya masalah metabolik. Kamu yang sudah punya masalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Diabetes itu komplikasi. Gagal ginjal itu komplikasi, cuci darah itu komplikasi, jantung itu komplikasi. Itu semua dimasukkan dalam kategori penyakit-penyakit yang apa itu? Metabolic syndrome, di mana sel gagal meregenerasi, kemudian menjadi masalah metabolik dan ujungnya akan komplikasi. Dan itu gandeng geret, nggak bisa kamu pisah-pisah. Kalau kamu berobat, maka kamu akan diobati part of part. Kamu diobati gula darahmu, kamu diobati lambungmu, kamu diobati kebas-kebasmu, kamu diobati ginjalmu, kamu mengkambing hitamkan kolesterolmu, kena jantung, kena itu lingkaran setannya. Tapi kalau kamu tanya sama saya, kenapa di awal saya bilang, saya tidak pernah peduli dengan yang mengatakan, yang tanya, Pak saya stroke, Pak saya asam urat, Pak saya trigliserid tinggi, Pak saya kreatin. Saya tidak pernah peduli dengan itu. Kenapa? Karena itu bukan fokus. Fokusnya adalah sehat. Fokus yang sehat itu adalah kamu menutrisi tubuh. Makanya caranya saya ajari, tidak makan malam dan tidak makan pagi. Itu caranya. Jadi selama kamu tidak makan malam dan tidak makan pagi, kalau dihitung itu 18 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 12 siang. Itu 18 jam. Nah, di jam ke-17 kamu boleh makan telur. Jam ke-18 kamu boleh makan telur. Kenapa nunggu 16 jam, Pak? Karena 16 jam itulah waktunya sel makan sel. Autophagy namanya. Ya, autophagy itu sel makan sel. Ada rumusnya, ada penelitiannya, ada jurnalnya ditemukan sama orang Jepang. Nah, sel yang makan sel itulah yang memungkinkan tubuhmu mengalami regenerasi sel dengan baik. Nah, kalau kamu lanjutkan sudah menjadi habit, sel makan sel 16 jam tidak makan, 18 jam tidak makan, maka kamu akan bisa melanjutkan ke 24 jam tidak makan, ke 48 jam tidak makan, ke 72 jam tidak makan, 48 jam tidak makan, reset, tubuh reset. 72 jam tidak makan, tubuh menciptakan stem cell. Itu kehebatan tubuhmu seperti itu. Tetapi kamu tidak akan mampu 18 jam tidak makan. Kamu tidak akan mampu 24 jam tidak makan. Kamu tidak akan mampu 48 jam tidak makan. Kamu tidak akan mampu 72 jam tidak makan. Kalau tubuhmu
selmu tidak ternutrisi. Itulah sebabnya saya katakan harus dinutrisi. Selama kamu tidak makan, belajar untuk 18 jam tidak makan, kamu minumnya racikan macin. Ini yang saya sarankan. Kenapa racikan macin? Karena kamu butuh nutrisi. 5 asupan tubuh, mikronutrisi dan makronutrisi. Mikronutrisi, mineral dan vitamin itu ada di dalam racikan macin, ada di dalam suplemen-suplemen, dan asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Ini makronutrisinya. Rusaknya tubuhmu sehingga kamu kena metabolik dan komplikasi karena asupanmu mengabaikan yang 4, mengutamakan yang ini. Dikit-dikit ganjil perut, dikit-dikit makan dikit-dikit, itulah yang merusak tubuhmu. Nah, suplemen itu adalah suplai nutrisi mikro. Karena tubuhmu butuh di sana. Apa itu? Mineral sama vitamin. Apa itu mineral? Banyak banget, Pak. Apa itu vitamin? Banyak banget. Nah, itu sebagian ada di dalam racikan macin. Sehingga kalau kamu mensuplai dengan racikan macin saja, itu minimal sudah menutrisi ke tubuhmu. Udah cukup banget. Nah, sisanya ditambah dengan telur, ikan, daging, dan seafood. Itu nanti ditambahkan di situ. Karena mineralnya banyak banget. Kamu kalau disebutkan mineral-mineral yang ada kan bingung juga. Ada Fe, ada zinc, ada magnesium, ada potasium, ada fosfor, ada zinc, ada asam folat, ada mangan, ada selenium, ada lutein, ada zeaxanthin, ada terpenoid, ada polifenol, ada tanin, ada flavonoid. Nah, banyak banget. Ada selulosa, lemak, ada astiri oil, ada agrinin, banyak. Vitamin ada, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin E, B1, thiamin, B2, B3, niacin, B5, B6, B9, B12. Itu semua kamu butuhkan ada di sini. Karena ini jamu yang diracik sehingga bisa menutrisi semua kebutuhan mineral ini. Dan ini nggak pahit. Karena judulnya diracik. 8 tahun saya sudah mengkonsumsi ini untuk mineral menutrisi tubuh saya. Nah, permasalahannya ada banyak hal yang kamu nggak pernah dapetin yang tidak ada di dalam racikan macin, itu yang namanya suplemen. Makanya ada 6-7 suplemen yang saya sarankan. Suplemen yang pertama itu adalah liposomal glutathione. Botolnya nggak ada di samping saya, ya. Liposomal glutathione, probiotik D3K2, MCT oil, propolis, royal jelly, magnesium. Kalau harus nambah ada zinc, ada omega 3, banyak banget, yes. Tapi kan ada yang penting. Yang penting itu yang 6 ini saja yang kamu bisa pilih. Kamu bisa beli semuanya atau kamu beli satu-satu, tergantung keuangan kamu. Apakah dipaksa, Pak? Ya, kalau kamu butuh ya harus. Kalau kamu udah kena komplikasi kan harus. Nggak bisa enggak. Nah, karena kalau kamu nggak membeli suplemennya, kamu mau dapat dari mana? Kan nggak bisa. Ya. Kecuali kamu satu hari makan sampai 30 butir telur, nah itu baru mencukupinya. Gitu. Tapi kan kolaps kamu makan 30 butir telur, kan nggak mungkin. Makanya butuh input dari luar. Apa itu liposomal glutathione? Suplemen khusus untuk liver itu, membantu liver. Glutathione itu tubuh menciptakan, tapi berhenti ketika kamu usia 22 tahun. Sama seperti laktus. Berhenti ketika kamu disapih. Sehingga kamu sebetulnya tidak butuh susu. Enzim laktosa itu ada di anak-anak. Makanya anak-anak besar dengan susu ibunya. Tapi kan ketika dia disapih, enzim itu menghilang dengan sendirinya. Gitu. Nah, kamu harus melihat itu. Yang kedua ada propolis. Propolis itu liurnya lebah. Itu bioflavonoidnya jos banget. Terbaik di dunia itu. Antioksidan terbaik di dunia. Kenapa? Karena propolis itu liur lebah yang mensekresi resin, getah tumbuh-tumbuhan. Makanya ada satu tempat yang paling steril di muka bumi, yaitu sarang lebah. Sarang lebah itu tempat yang paling steril, dan itulah propolis itu, liur. Ya, terus kemudian ada royal jelly. Royal jelly ini kalau kamu mau tahu, lebah itu tidak pernah melahirkan ratu. Ratu itu dibentuk oleh koloni. Bagaimana caranya ratu dibentuk? Hanya diasupkan royal jelly seumur hidupnya. Sehingga ratu besarnya 1,5 kalinya lebah biasa, umurnya lebih panjang daripada lebah biasa. Dan setiap hari bertelur 2000 butir. Bayangin aja, itu gara-gara royal